Selamat datang, para pencari kebijaksanaan, ke Momen Zen. Di video kali ini, kita akan mengungkap sebuah cerita Zen langka dari zaman kuno. Ambil napas dalam-dalam, lepaskan gangguan, dan ikuti aku dalam pelajaran abadi ini. Dahulu kala, di sebuah lembah yang tenang di Tiongkok kuno, seorang biksu Zen bernama Wayan berjalan di tepi sungai. Langkahnya pelan dan penuh kesadaran. Udaranya hangat, airnya berkilauan, dan dunia tampak damai. Saat Wayan berhenti untuk beristirahat, dia melihat seekor kalajengking kecil berjuang di air yang dangkal. Terjebak dalam arus, kaki kecilnya mengayun-ayun untuk tetap bertahan. Tanpa ragu, Wayan berlutut dan dengan lembut menyendok kalajengking itu ke tangannya untuk menempatkannya dengan aman di daratan. Tapi saat dia melakukannya, kalajengking itu menyengatnya. Ekornya menembus telapak tangannya. Wayan tersentak, tapi tidak menjatuhkan makhluk itu. Dia meletakkannya dengan lembut di rumput tempat ia merayap pergi. Seorang petani yang lewat melihat ini dan tertawa. "Biksu bodoh," teriaknya. "Kenapa mengambil risiko sakit demi makhluk yang menyakitimu? Itu cuma kalajengking." Wayan tersenyum dan duduk di tepi sungai. Tangannya masih terasa perih. Beberapa saat kemudian, dia melihat kalajengking yang sama tergelincir kembali ke air. Terjebak dalam arus lagi. Sekali lagi, dia menjangkaunya, mengangkatnya ke tempat aman, dan sekali lagi, kalajengking itu menyengatnya. Petani yang masih menonton, menggelengkan kepalanya. "Biksu, apa kau gila? Kenapa kau selamatkan dia kalau dia hanya membuatmu sakit?" Wayan menatap petani itu dengan mata tenang dan berkata, "Sudah sifat kalajengking untuk menyengat, sudah sifatku untuk menolong. Kenapa aku harus mengubah sifatku karena sifatnya?" Petani itu terdiam, tersentak oleh kata-kata biksu itu. Dia melihat Wayan duduk bermeditasi, sungai mengalir damai di depannya. Saat itu, petani itu melihat bukan hanya biksu, tapi sebuah pelajaran. Bertindak dengan belas kasih adalah menghormati sifat sejati seseorang. Tidak peduli apa biayanya. Wayan tidak berbicara lagi. Tapi tindakannya menjadi cerita yang dibisikkan di antara para biksu. Sebuah ajaran yang hening yang diturunkan dari generasi ke generasi. Kamu lihat, dalam hidupmu, apa sifatmu? Pendengar yang budiman, seperti Wayan, bisakah kamu bertindak dengan kebaikan? Bahkan ketika itu menyakitkan, kisah Zen kuno ini mengingatkan kita bahwa belas kasih sejati mengalir dari dalam, tidak terpengaruh oleh tindakan orang lain. Hiduplah dari dalam keluar, bukan sebaliknya. Jadilah dirimu sendiri dan jalani realitasmu di dunia ini. Jadilah penuh kasih dan biarkan cerita ini menginspirasimu untuk menjalani kebenaranmu hari ini. Terima kasih telah berbagi momen ini dan semoga diberkati.